Pengetahuan Kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naina Itma Siregar, kelas PGMI 5, semester 5, NIM 0306223076. Saya dari Universitas Islam Sumatera Utara. Izinkan saya mengajak Anda untuk menjelaskan materi Palang Merah mengenai sejarah Perhimpunan Palang Merah Indonesia. Perhimpunan Palang Merah Indonesia atau PMI didirikan pada 17 September 1945, segera setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Organisasi ini lahir sebagai respon terhadap kebutuhan akan bantuan kemanusiaan, terutama dalam situasi perang dan bencana alam. Sejarah PMI dimulai dari tuntutan mendesak untuk menyediakan layanan kesehatan dan bantuan sosial pada masa-masa sulit pasca perang. PMI resmi bergabung dengan Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah pada tahun 1950. Sejak saat itu, PMI telah aktif terlibat dalam berbagai kegiatan kemanusiaan seperti penyelamatan jiwa, penyuluhan kesehatan, dan bantuan dalam bencana. PMI juga menjalankan berbagai program yang fokus pada pendidikan kesehatan, donor darah, dan pengembangan masyarakat. Dalam perjalanannya, PMI terus beradaptasi dengan berbagai tantangan, termasuk bencana alam dan keadaan darurat lainnya saat ini. PMI menjadi organisasi non-pemerintah yang krusial dalam sistem kesehatan dan penanggulangan bencana di Indonesia, didukung oleh ribuan relawan yang siap memberikan bantuan di berbagai lokasi dan kondisi. Dasar hukum PMI yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950. Ini adalah undang-undang yang mengatur tentang organisasi dan kegiatan PMI di Indonesia. Yang kedua, Keputusan Presiden Republik Indonesia. PMI juga memiliki berbagai keputusan presiden yang memberikan legitimasi dan dukungan terhadap operasionalnya. Yang ketiga, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AD atau ART PMI. Dokumen ini menetapkan struktur organisasi, tujuan dan kegiatan PMI serta tata cara operasionalnya. Yang keempat, peraturan-peraturan internasional. Sebagai anggota dari Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, PMI juga mengacu pada prinsip-prinsip dasar organisasi internasional seperti kemanusiaan, ketidakberpihakan, dan kesetaraan. Peraturan pemerintah dan peraturan daerah. PMI juga beroperasi dalam kerangka peraturan pemerintah dan peraturan daerah yang mendukung kegiatan sosial dan kemanusiaan. Selanjutnya, asas dan tujuan PMI. Tujuan PMI yaitu dapat meringankan penderitaan sesama manusia apapun sebabnya dengan tidak membedakan agama, bangsa, suku, ras, bahasa, warna kulit, jenis kelamin, golongan, dan pandangan politik. Selanjutnya, keanggotaan PMI. Yang pertama, anggota remaja yaitu berusia 10-17 tahun. Hak dan kewajiban anggota remaja atau PMR yang pertama yaitu mendaftarkan diri kepada unit PMR. Yang kedua, anggota biasa yaitu berusia 18 tahun atau telah menikah. Bergabung dalam wadah Korps Sukarela atau KSR, mendaftarkan diri kepada pengurus cabang PMI. Yang ketiga, anggota luar biasa, yaitu warga negara asing yang telah 18 tahun atau yang telah menikah, warga yang memiliki keahlian khusus, dan dapat mendaftarkan diri kepada pengurus cabang PMI. Yang keempat, anggota kehormatan, yaitu yang dianggap berjasa dalam PMI, diangkat dengan surat keputusan pengurus. Ketentuan yang berkaitan kehormatan ditentukan oleh cabang pusat PMI. Selanjutnya, pembendaharaan. Pengurus bertanggung jawab terhadap perbendaharaan yang diperoleh kepada musyawarah nasional. Yang pertama, mempertanggungjawabkan pembendaharaan dan melaporkan kepada pengurus pusat. Yang kedua, pengurus cabang mempertanggungjawabkan mengenai pembendaharaan yang diperoleh, dikelola, dan penggunaannya kepada musyawarah cabang dan melaporkan kepada pengurus daerah. Yang ketiga, sumber dana PMI diperoleh dari yang pertama, bulan dana dilaksanakan PMI berdasarkan persetujuan
bulan dana dilaksanakan PMI berdasarkan persetujuan. Yang kedua, bantuan atau subsidi pemerintah sumbangan masyarakat sepanjang waktu. Selanjutnya kegiatan PMI. Yang pertama yaitu diseminasi nilai-nilai palang merah dan hukum bencana. Yang kedua, penanganan bencana. Yang ketiga, pelayanan sosial dan kesehatan masyarakat. Yang keempat, pembinaan PMR dan relawan serta pelayanan transfusi darah. Selanjutnya, logo PMI. Yang pertama, PMI menggunakan logo yang berlambang palang merah di atas dasar warna putih sebagai tanda pelindung dan tanda mengenal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, ukuran panjang horizontal sama dengan panjang palang vertikal. Yang ketiga, tanda palang merah dengan lingkaran bunga harus selalu berwarna merah dan terletak di atas dasar warna putih. Yang keempat, lingkaran bunga bulat dengan menggabungkan 5 buah busur dan lingkaran bulat seperti membentuk gambar bunga berkelopak 5. Selanjutnya, PMI daerah Indonesia. Sejak didirikan pada 1945 hingga kini, PMI telah berkembang pesat dan memiliki 33 markas daerah di tingkat provinsi dan 44 markas cabang tingkat kabupaten atau kota. Contohnya seperti PMI daerah Nanggro Aceh Darussalam memiliki 21 PMI cabang, PMI daerah Sumatera Barat memiliki 16 PMI, dan daerah Riau memiliki 11 PMI cabang, dan PMI daerah Sumatera Utara memiliki 23 PMI cabang. Cukup sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siamu.